Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Herma Widayanti. Video kali ini teman-teman, saya akan memberikan update terbaru tentang informasi P3K Guru. Mohon maaf karena kemarin ini sempat ke-skip ya untuk informasinya, karena saya rasa teman-teman ini udah tahu bahwa untuk informasi P3K Guru itu bisa dilihat langsung di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Oke, sebelum kita bahas apa yang terupdate sekarang ini, saya ucapkan selamat nih buat teman-teman yang sudah cek di SSC ASN-nya dan berbunyi bahwa selamat Anda lulus administrasi berkas. Semoga nantinya bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan kalian bisa lolos gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga jika ada informasi terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama nih harus cek di SSC ASN ini apakah teman-teman lolos atau tidak. Itu yang pertama. Udah saya tunjukin tadi ya bahwa ada keterangan di bawahnya bahwa kalian lulus administrasi atau tidak. Baik teman-teman, informasi pertama adalah tentang pengumuman. Jelas semuanya butuh pengumuman ya. Jadi pengumuman-pengumuman itu kalian bisa download langsung di portalnya Kemdikbud. Ini ada tabel-tabelnya, kita download aja biar gampang. Nah, hasil downloadnya seperti ini teman-teman. Di sini bahwa ada surat resmi dari BKN bahwa pengumuman yang jelas itu ada di sini. Kemarin itu sempat simpang siur ya teman-teman, apakah pengumuman itu di tanggal 13 ataukah tanggal 14. Nah, ini adalah jadwal yang pasti teman-teman. Jadi kegiatannya itu untuk pengumuman hasil administrasi itu ada di tanggal 10 dan 11 untuk jadwal yang umum. Sedangkan yang 13-14 itu untuk Papua dan Papua Barat. Jelas ya. Jadi teman-teman masih ada waktu sanggah nih. Jadi masa sanggahnya juga berbeda. Hati-hati buat teman-teman yang umum. Kalau misalnya terdapat informasi tidak lolos administrasi kan ada keterangannya tuh. Nah, kalian bisa sanggah dari tanggal 12 atau dari mulai besok ya, mulai besok sampai tanggal 15. Sedangkan yang Papua itu mulai dari tanggal 15 sampai 17. Nah, kemudian jawaban masa sanggah pengumuman akhir semuanya ada di 23 Agustus ya. Pengumuman akhir itu ada di 23 Agustus. Jelas ya untuk pengumuman ini teman-teman, tentang pengumuman hasil seleksi administrasi. Kita kembali ke sini. Di webnya guru P3K Kemdikbud.go.id ini juga sudah dijelaskan tentang siapa-siapa yang bisa mendaftar, kemudian kemarin prosesnya seperti apa. Dan perhatikan di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Ini sudah pernah aku jelasin di video aku sebelumnya. Oke, kita cek ya. Yang masuk di tahap 1 itu adalah honorer sekolah negeri dan honorer K2. Mereka sudah memilih formasi nih teman-teman. Berdasarkan apa formasinya? Di sini ada keterangannya. Formasi berdasarkan linearitas kualifikasi, jenis sertifikasi, dan mata pelajaran. Ya, jadi ini fokus ke 3 hal ini. Nah, nantinya orang pertama ini akan melakukan tes pertama. Jadi tes pertama ini ada keterangan juga guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan instansi daerah atau guru negeri gitu ya, di sekolah negeri. Kemudian ada K2 kayak gitu. Mereka kan lulus nih, lulus lanjut. Kalau nggak lulus tes pertama, mereka bisa ikut pilih formasi di tes kedua. Nah, di sini orang yang kedua atau orang yang mendaftar di tahap 2 nih, contoh guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG baru memilih formasi. Paham ya teman-teman? Jadi setelah tesnya tahap 1 selesai baru dia memilih formasi tahap 2. Kenapa? Karena beberapa formasi pastinya sudah diisi oleh teman-teman yang ada di tahap 1. Jadi sisanya itu masih ada kan. Formasi kosong ini akan diperebutkan oleh semuanya. Kayak gitu. Nah, barulah dia akan masuk di tes tahap kedua yang diikuti oleh 4 jenis orang ini. Kemudian kalau tidak lulus di sini masih ada kesempatan lagi di formasi, pilih formasi lagi.
Kenapa? Dicek lagi kan bahwa tahap 1, tahap 2 formasi mana nih yang masih kosong. Akan dicek lagi, bisa dipilih oleh orang-orang yang belum lolos tes. Nah, di tes tahap ketiga ini juga dapat diikuti oleh pihak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kayak gitu. Baru nanti kelihatanlah formasi yang kosong itu yang mana. Terus kalau udah formasinya kosong, kita nggak lulus 3 tes gimana? Kita tunggu kebijakan dari kementerian jelasnya. Gitu ya teman-teman, paham sampai sini? Oke, kita lanjut nih. Pendaftaran akun udah selesai, verifikasi ijazah udah selesai. Kalau pemilihan formasi masih nunggu ya untuk yang tahap 2 sama tahap 3, tapi yang tahap 1 kemarin udah beres. Nah, ini teman-teman penting banget bagi kalian teman-teman yang tahap 1. Karena tahap 1 itu ada ujian seleksi kompetensi yang diselenggarakan tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus ya. Ini yang diikuti oleh siapa? Peserta tahap 1 dong, yaitu guru honorer negeri dan juga K2. Bobot dan durasi soalnya gimana? Kita cek aja. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, di sini masih ada kompetensi teknis bagi teman-teman yang belum serdik, yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kalian harus menempuh kompetensi teknis ini. Butir soalnya 80 sampai 100 soal dengan durasi waktu 120 menit. Bobotnya adalah 60%. Kabar baik buat teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik karena sudah memiliki bonus di sini. Tapi teman-teman jangan bangga dulu karena harus manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis karena kita online ya. Dan manajerial itu ada 25 soal dengan waktu 25 menit. Kemudian sosiokultural ada 20 soal yang dijawab 15 menit aja. Dan pertanyaan wawancara 10 soal dan dijawab 10 menit. Nah, butir soalnya ini totalnya kan sekitar 135 sampai 155. Waktunya 170 menit. Di sini yang 3 hal ini hanya 40%. Paham ya teman-teman untuk bobot dan bobot soalnya. Paham ya teman-teman untuk bobot soal ujian seleksi kompetensinya. Oke. Kemudian kalau ini sih kebijakan afirmasi ya, yang aku bilang tadi bahwa kalau sudah serdik atau memiliki sertifikat pendidik berarti dia 100% untuk kompetensi teknis. 100% ini berarti menjawab yang 60% teman-teman. Jadi masih ada kesempatan nih 40%-nya kayak gitu. Terus usia, kalau usianya di sini di atas 35 tahun dan dia sudah mengajar aktif sebagai guru selama 3 tahun berdasarkan Dapodik, pastinya dia akan menambahkan kompetensi teknisnya 15%. Kemudian disabilitas itu ada 10%, kemudian K2 itu ada 10%. Ini adalah kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau udah ada seleksi di 23 sampai 29 nanti kita akan tunggu jadwal pengumumannya. Akan ada formasi-formasi yang telah diisi oleh peserta tahap 1. Tapi ada formasi yang masih kosong nih, yang masih belum. Nah, formasi yang masih kosong ini akan dibuka kembali bagi pelamar yang tidak lulus ujian kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksinya diikuti oleh, nah ini udah semuanya yang milih formasi semua peserta di tahap 2. Jadi ada guru honorer, ada K2, ada guru honorer atau GTT di sekolah swasta, ada lulusan PPG kayak gitu. Itu di tanggal 18 sampai 24 September. Terus seleksinya kapan? Seleksinya dijadwalkan di tanggal 6 sampai 21 Oktober. Baru nanti ada pemilihan formasi yang ketiga. Ya kan, ini udah dari pengumumannya nih, baru udah tahu siapa-siapa yang nggak bisa, yang kosong formasinya apa aja akan dipilih di formasi tahap 3 kayak gitu. Sama pesertanya, ujiannya ada di 15 sampai 21 November kayak gitu. Sebenarnya teman-teman kalau kalian pengen up to date tentang P3K ini kayak apa, pantengin teruslah guruppk.kemdikbud.go.id. Jadi kayak gitu, informasinya pasti real, pasti jelas. Jadi kalau ada perubahan-perubahan apapun pasti diupload di sini. Terus ini pengumuman seleksi penerimaan guru, bisa di-download juknisnya, linearitasnya, dirjen. Nah, ini teman-teman kualifikasi dan serdik linearitasnya harus kalian baca
ya kan, biar tahu kayak gitu. Oke, itu aja informasi hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semangat untuk P3K Guru di Indonesia buat kalian semua. Semoga sukses di P3K tahun ini dan semoga kalian bisa menjadi guru-guru yang profesional dan meningkatkan kecerdasan generasi kita yang sekarang. Oke, semangat P3K. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.